Kemarin juga Barca kalah sama PSG dan bener-bener di-crack sama PSG. Menurut gue headline-nya untuk game Barca PSG kemarin dengan kekalahan Barca 2-1. Headline-nya adalah Anda rugi atau Anda menyesal menjual Inigo Martinez. Betul. Gue ya. Atau Karena Hansi Flick tetap dengan permainan tingginya, tapi nggak ada yang commending lack of communication, komunikasi jelek, dan itu dieksploitasi berkali-kali sama PSG. Emang di babak 1 kita lihat Barca, wah nyerangnya sih gila-gilaan gitu, dan memang bermain lawan Hansi Flick itu mindset Hansi Flick kan kelihatan deh musim lalu. Mindsetnya adalah menang deh, mau 4-3, mau 5-4, menang, ngerti gak lo? Golin sebaik-banyaknya. Nah yang kemarin menjadi kekurangan di game lawan PSG adalah di babak 1 mereka nggak bisa nyetak lebih dari 1 gol. Itu jadi problemnya sebenarnya. Sebenarnya kalau itu diselesaikan di babak 1, mereka nyetak lebih dari 2 gol atau 2 gol lah, at least ini aman nih game sebenarnya. Tapi mereka nggak dapat. Akhirnya di babak kedua, yang tadi gue bilang highline yang harusnya asuransinya atau cara menjalankannya bisa dipegang sama Inigo dulu, ini nggak jalan dan akhirnya dieksploitasi terus tuh, pang bola jauh lari, abis kena sama Cancelo terakhir. menurut gue sih di match kemarin Hansi Flick naif gila ya, naif terutama di yang terakhir tuh kan. Maksud gue lu lawan the reigning champion 1-1, memang lu seharusnya take risk. Cuman di kondisi lu lagi di dominate bolanya kan, PSG lagi megang bola nih. Ya lu harus put respect sama PSG-nya. Lu mundurin garisnya. Lu ngelawan tim yang salah satu tim yang terbaik dalam running behind defender gitu. Hakimi, Mendes, Ini kan yang jago ini kan selain ini kan si Bayern Munchen dengan Harry Kane ya. Karena sekarang sebenarnya kalau pelatih cermat ya, sebenarnya cara ngatasin highline-nya baik itu Hansi Flick ataupun siapapun tuh gampang. Itu udah dipraktekin sama Harry Kane. Dimana ketika lu bola masih di belakang. Ada yang udah pernah ngomong pas di preview ya. Iya keren. Dimana lu tuh maju dulu. Offside-in dulu itu. Nah, habis itu lu passing ke winger long ball, habis tinggal mundur selesai. Itu dipraktekin sama Gonzalo Ramos kemarin. Betul. Dan menurut gue tuh naif dari sama Hansi Flick. Beda kalau lu lagi nyerang ya. Kalau lu lagi nyerang, ya lu maju aja udah, kebobolan dari counter attack itu baru resiko. Cuma ketika lu lagi defense, masa lu highline juga. Lagi set up. Lu kenapa nggak setuju sama perkaranya di highline ini yang satu instruksi highline yang tidak di balance. Yang kedua, menurut gua efektivitas highline-nya juga nggak sebagus zaman ini gue. Oh iya, gue nggak setuju. Tapi kalau headline gue itu Enrique. Oh headline Enrique. Okay. Gimana dia ngubah babak kedua itu? Oke. Apa menurut lo yang dilakuin sama Enrique bisa berubah? Sebetulnya enggak. Menurut gue sih nggak banyak berubah. Tapi permainan lebih kompleks. Giginya aja di gigi naikin. 5. Iya. Enggak lebih lah. Sama kok. Gigi 5. Cuman wingbacknya lebih. Atau si Barkanya nurunin gigi. Barkanya lebih kendor. Enggak, berasanya ketika Pedri keluar tuh berasa banget. Cuman ketika babak kedua masuk, ya kita udahlah, Nuno Mendes itu 10 buat gue. Ratingnya 10 banget di game itu ya. 10 total mentok. Cuman Hakimi sama Nuno Mendes itu dia main di babak kedua masuk benar-benar sampai ke dalam box. Jadi Mayulu, Nuno Mendes, siapa namanya? Hakimi, Uzar Emery. Enggak, Hakimi, Mbaye baru sih kiri Uzar Emery. Likangin. Barcola. Likangin. Berapa kali sampai gol kedua lo lihat Juntao itu benar-benar ada di kiri. Siapa Juntao yang gantiin Barcola. Ada di kiri, Lee Kang-in narik, yang di depan box Hakimi sama Nuno Mendes. Oke, Rim di kandang. Terus juga di kandang betul. PSG juga datang tidak dengan bintang-bintang di lini depan. Ini pukulan banget nih buat Hansi Flick. Betul. Pukulan dan tren ini udah kelihatan sebenarnya di beberapa game terakhir. Menang rata-rata comeback. Kebobolan. Perjalanan Barcelona tidak semulus Real Madrid menurut gue. Real Madrid banyak masalah ya, tapi Barcelona nih Barcelona secara squad selection lebih comfort sebenarnya. Karena lebih deep menurut gue. Soalnya penggantian pemainnya tuh kalau Madrid tuh ada beberapa titik kalau lu ganti cadangan tuh agak jomplang. Kayak gue nggak ngerasa ada ganti Tchouaméni. Tapi Frenkie De Jong diganti Casado still good gitu. Contoh-contohnya kayak gitulah. Nah ini menurut lo apa sih kuncinya nih Barca bisa ngejar Madrid
apa nih biar nggak kebobolan lagi dan lain-lain. Gua no disrespect to Hansi Flick, cuman gue ngerasa sistem yang ditawarin itu benar-benar nge-involvein individual yang sejago itu. Lu lihat kemarin itu apa instruksinya Lamine Yamal? Nggak ada. Kalau perhatiin nggak begitu punya instruksi. Bebas gitu. Chance create yang mereka create itu benar-benar karena individual skill yang dia punya. Iya freedom kan. Iya, Bebas. dia punya Lamine Yamal, dia punya Pedri. Makanya kenapa itu dua ke-highlight banget. Itu dua highlightnya segitunya. Dimana itu tuh nggak sustain. Season lalu sustain oke. Season lalu dia sampai juara, sampai semifinal UCL. Cuman di sekarang, di saat orang udah mulai paham, Lamine Yamal harus di stopin, Pedri harus di stopin. Nah di situ tuh mereka kesusahan. Pas kemarin sistem taktik, secara taktik itu tuh kalahnya total. Taktiknya yang dibawa sama Hansi Flick sama taktik yang dibawa sama Enrique Mayulunya disuruh jaga buat nge-cover di tengah. Di tengah. Dembele, iya. Dia buat ngebantu pressing kayak Dembele, sama dia ngekecoh pressing midfield sama ngekecoh pressing defense. Itu kan susah kayak begitu. Lu udah kayak begitu harus sadar nih siapa nih yang harus gue turunin. Siapa yang gue iniin. Kok bisa sih jadi 3-3-4 lawan 4-1-4-1? 4-1-4-1 nggak ya? Iya 4-1-4-1. Berkurjatannya 4-1-4-1. Iya benar. Itu kan problem di situ. Lo ngelihat sering terlalu banyak 3-2 dan kita eye test aja kita tahu. Kita udah nyebut how to defend, how to counter the high pressing of Barcelona is put the natural target man on the offside position. Harusnya di solve. Di saat kayak begini lu gimana defense-nya? Bener kata Basya, lu jangan naif. Lu jangan high press segitunya. Tadi gue ngomong ada Barca banyak pemain pengganti yang bisa mainin role gitu. Tapi ada satu posisi sebenarnya enggak. Ini gue Martinez. Enggak, Olmo. Ya ini gue kan udah tahun lalu. Iya. Olmo tuh nggak bisa gantiin Fermin, Pak. Gue nggak tahu ya Olmo, khususnya di game kemarin ya. Olmo dia nggak se-efektif Fermin gitu loh. Jadi isu juga menurut gue Fermin nggak ada. Bedanya ini Pak Oleh. Kalau Olmo tuh nggak se-eksplosif Fermin. Iya, Fermin tuh bisa. Kalau Karim ngomong tadi soal bagaimana Hansi Flick itu banyak mengandalkan individual quality, itu juga terjadi di role-nya, perannya Fermin. Fermin tuh bisa turn di tengah kerumunan, bisa nge-bypass 2-3 orang, akhirnya ngebuka chance gitu loh. Dan gue liat Olmo tuh agak statis kalau Olmo gitu loh. Nggak kayak Fermin kan. Ferrani juga mainnya agak turun. Iya. Ferrani sejajar sama Amin, sama Olmo, sama kiri siapa tuh Rashford. Itu juga salah satu yang ganggu CM ketika space-nya dipakai sama teman sendiri. Iya. Kamu lari kemana? Betul. Iya. Kalau nggak lebar balikin bola lagi ke belakang. Pukulan Iya. besar. Sebenarnya tapi yang dilakuin dia yang tadi lu bahas soal sistem Hansi Flick sebenarnya ya emang itu yang sudah harus dilakukan ya. Ketika lu punya pemain segila Lamine Yamal, Pedri, ya lu jangan kasih dia rigid, lu kasih dia freedom. Benar nggak? Gue setuju sama lu. Cuman di satu sisi tadi lu main highline ya terserah, lu mau sampai tengah sampai ujung juga terserah. Tapi lu harus lihat posisinya. Ini gue tekan ini di situ. Lu lagi diserang apa lagi nyerang? Masa lagi diserang main highline? Kalau lagi sama nih, harusnya lu main home, lu yang command the ball dong. Lu main command the ball, take the risk, kena counter deh. Cuman the manner of kebobolannya kan beda. Yang satu lagi ngusahain gol, yang satu lagi defensive highline. Aneh menurut gue. Tapi emang defensive highline dia musim lalu, man. Nah itu yang menurut gue lu kalau lawannya lebih minor, dia oke deh. Oke, commandingnya Inigo benar. Cuma kalau kata fans Barca sekarang, kenapa dilepas Inigo? Karena commander sekarang si Pau. Tapi Pau-nya cedera. Enggak, kalau gue ngeliatnya lebih ke oppositionnya Pak ya. Lu put respect sama PSG, ini reigning champion gitu. Lo kalau lawannya Celta Vigo nggak apa-apa. Chelsea. Lah agak terserah gitu loh. Lu lawan one of Tapi gue the malah best. ngeliat karena Itu. kalau Hansi Flick naif dengan filosofinya, gue ngeliat Chelsea bisa ada kans juga sih, sedikit lah ada lawan Barca. Menurut gue ya. Kalau dia masih mainin yang nggak berubah kayak kemarin gitu. Iya, cuma wingback lo bukan eksplosif kayak mereka. Ya, Neto, bos. Itu berharap Wingback Neto. Iya, bisa Neto mainin perannya. Dia berharap dia berharapnya kalau misalnya bisa Chelsea aja. Maresca kan bisa begitu. Ya kalau bisa. Chelsea- Gusto bisa. Cuman gol Gusto pertama bisa lari kayak gitu. Golnya Mayulu itu benar-benar wingback. Iya, Gusto bisa. Perannya Nuno Mendes. Gusto bisa lari kayak Wallahi gitu. gantengnya tuh gol. Ganteng. Ganteng Nuno Mendes. Ganteng. Pecah. Iya kan? Terus lo berharap Cucurella. Enggak, bukan Cucurella. Cucurella Iya. enggak bisa. Enggak bisa. Cucurella bukan pemain yang kayak gitu. Bukan Cucurella. Menurut gua Gusto atau Neto tuh bisa.
Ini nggak ngerendahin Barca maksud gue, tapi maksudnya kalau gue jadi Kalau pelatih di Chelsea, gue kondisi ngelihat bisa nih, gue usahain gitu. Oh bisa, dibilang bisa. Pemainnya yang pasti mainin bisa. itu Gusto sama Neto, dua orang itu. Betul bisa, apalagi tapi ya ntar kita jadi bahas Chelsea-nya. Cuman maksudnya ya Barca menurut gua harus si Hansi Flick gimana caranya temuin kalau ramuan dia bukan di individualnya doang. Emang Mat, kadang-kadang itu taktik kalau lu punya main individual sejago itu, Iya. ya lu bebasin deh lu pakai. Iya. Ya, cuman lu nggak bisa ngarepin dari ini terus. Iya benar. Lu harus ngarepin bener-bener taktik set up play lu bener-bener harus jalan. Iya benar. Tapi- Tapi kerugiannya midfielder free roam itu apa? Dia ngacak teman sedikit juga loh. Kayak Pedri tiba-tiba dia dribble atau bawa bola Ngambil bebas, kanan. ngambil posisi Olmo. Olmo ngelebar, Lamine Yamal harus turun dong. Iya. Harus agak turun, harus ini. Jadi akhirnya jadi lobang. Ngerti gak? Posisi yang ditinggalin, posisi aslinya dia, zone-nya dia itu ditinggalin kan untuk dribble atau untuk free-nya dia. Kerugiannya ya, cuma kalau bisa bisa Berarti ada diantisipasi. isu juga di compactness ya. Iya. Jadi positionalnya tuh agak bermasalah di mana ada yang ninggalin gak ada yang ngisi. Iya lo kayak lihatnya golin Nuno Mendes tuh run-nya Nuno Mendes dari belakang itu kelihatan banget dong. Nuno Mendes ngelihat space segede itu untuk lari. Gila itu kosongnya parah. Itu kan kosong berarti kan. Jalur. Ya anggap kalau di film-film tuh ada lampunya gitu. Dia ngelihat nih lewat sini sampai lewat Kalau di ini. Subasa ada iya. lewat sini nih ya kan. Itu balik lu Tuh cerita lapangannya zaman jadi treadmill. Iya. sebelum Lapangannya jadi dioper, treadmill. sebelum dioper to be continue ada Minggu depan. Iya kita Lapangannya Ujian mundur. dulu, pulang sekolah dulu. Iya. Masih jauh, gitu loh. masih jauh. Iya. Tapi ini tamparan total. Menurut gue tamparan parah buat Hansi Flick. Meskipun begitu Dan tapi buat fansnya. iya, meskipun begitu tapi golnya dia oke tuh. Maksudnya Ferran Torres juga positioningnya bagus, Rashford Oh, iya. passing first touch-nya Pasti. oke. Pedri Perlu gue akuin jujur. matanya ada tuh Rashford tuh. Maksudnya kan dia seharusnya dia kan mungkin ada harusnya ada egois dikit tuh. Mau nge-shoot ya. Nge-shoot, Nggak bisa tapi deh, dia Hansi. langsung Langsung ke passing. Vera. Langsung ke Ferran yang posisinya bagus, gol. Tapi itu yang bikin mewah apa? Pedri sampai titik terakhir baru ngoper. Benar gak? Iya. Ditunggu benar-benar sampai deket back. Itu kan Rashford udah sepi gitu. Kayak acara ini dia center sendiri nggak ada apaan. Nggak nengok nggak apa dioper tes. Terus dia ngeliat, ya udah dia orang sepi, relax, ngeliat temennya kosong. Iya. Cuma ada percobaan gagal di Lamine Yamal ya, nge-story sebelum match. Terus ada yang story apa? Pressure. Taunya kalah. What pressure? Taunya kalah. Itu tuh dari mana? ya? Siapa? Pressure. What Pressure. Siapa? What pressure? Kok komen guys. Siapa tuh yang Siapa itu ngomong? yang Itu siapa ya? Nah di weekend ini Barcelona harus mengamankan beneran nih. posisinya di nomor 1 di Liga ngelawan Sevilla. Sevilla nih biasanya tuh kalau di Sevilla tuh ada aja tuh pemain-pemain bagus. Tapi hari ini agak kurang sih. Jesus nafas. Gak ada. Agak kurang hari ini. Tapi Sevilla Main di lumayan kandang tiap Sevilla gimana nih? Sebentar aja, sedikit aja. Kalau gue dikit ya, lo lawan tim yang sejarahnya kuat berat. Di Ada kandangnya aja. dia, ada aja. Dia BC punya harga sih. Iya. Sevilla ya, BC punya harga. Iya benar. Di Spanyol khususnya ya. Kalau lo nyebut, lo suruh sebut 5 tim pasti kesebut. Iyalah. Dari Spanyol lo Dia top sebut. 5. Iyalah. Villarreal, Sevilla, Atleti, Real Madrid, Barca, Barcelona. Iya. Ya pasti kesebut lah maksud gue Sevilla gitu. Iya top 5 udah pasti. Atletico Bilbao. Lagi raja Eropa dia kan. Iya, Villarreal bisa lo ganti. Atletik tuh berapa puluh tahun jelek baru belakangan aja deh. Loh, Paling kalau orang zaman kita Iya, Valencia. Valencia lah. Tapi Sevilla akan kesebut. Iya. Gitu loh. Kalau Villarreal mungkin naik turun. Abangnya temen gue sampai dukung Valencia tuh. Sampai sekarang. Iya kan zaman Sama Aymar juga. tuh bagus. Iya, Aymar apalagi. Abang temen lu, Dari abang temen lu yang fans Liverpool itu. Bukan nggak kenal itu. Maksudnya abang temen kita juga dia fans Valencia. Oh iya. Abangnya Ali fans. Abang Ali fans Valencia. Iya. Itu pasti umurnya di atas gue tuh. Iya. Zaman itu Vicente Joaquin, Wih, Joaquin tuh jago banget. Pablo Aimar. Pokoknya Argentina Aymar kental tuh. Gimana? Valencia Argentina kental banget. Terus sama siapa lagi Pak? Gue lupa tuh lagi tuh. Udah ya panjangan. Siapa dulu? Bandega siapa? Hah? Banega. Ever Banega. Banega. Ever Banega mah zaman kapan? Iya 2010-an. Ya, karena sempat ke lo kan? Gak pernah. Enggak pernah ya? Oke, sedikit aja lawan Sevilla. Tapi trennya Menurut Papa akan berat karena seburuk-buruknya keadaan Sevilla tetap klub besar, tetap bakal ngelawan apalagi di kandangnya sendiri. Menang kata gue. ya menang. Menang berat. Iya menang sipit aja ya. Menang ngotot ya. Menang sipit. Tapi ngotot ya. Ya menang sipit deh. Dia ngotot nggak? Ya sipit. Gua nggak tahu tuh Rim sipit apa, mungkin yang nonton nggak tahu Rim sipit apa. Sipit kalau dibalik. Tipis.
Iya, begitu. Ya gue ngeliatnya season ini apalagi Barca emang belum ke defense terbaiknya. Dia kebobolan 2 sama Levante, kebobolan 1 Tapi yang penting you still sama win the game. Oviedo. Cuma Yang dia penting- still win the game. Yang penting lu jebol lebih banyak. Iya, jadi mungkin Barca mungkin Sevilla bakal dapat 1 gol, tapi Barca mungkin 3, mungkin 4. Iya. Gak ada Juan Garcia loh. Nggak ada, ya, Sevilla Sesnya oke Ses lah. nih. Kebobolannya lumayan lah, oke. Iya. 10, Iya, 11. lagi jelek Sevilla. Ya cuma lumayan lah. Oke. Terus kita ke Liga mana lagi nih? Atletico menang ya, gede 5-1. Oke, mantap. Itu Good juga luck mantap. Atletico. Aupa Atleti. Semua fans gol 2 Atletico. match. Gua fans Atletico. Bukan mental di situ, terbang-terbang aja.